Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa kita dalam program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya Sinsi? Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengatasi dan mengobati stroke ya. Jus melon pir asam jawa. Ini bahan-bahannya 150 gram melon, 250 gram pir, 1 sendok makan air asam jawa, air secukupnya. Ini berkaitan dengan stroke Sinsi. Ini ada sebagian orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Ada yang sampai parah lumpuhnya, ada yang lumpuh separuh. Itu gejala awalnya seperti apa Sinsi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, ini materi yang bagus ya, pembahasan stroke. Dan sebenarnya karena dewasa ini stroke itu tidak hanya dialami oleh orang tua kayak zaman dahulu ya, tapi terkadang dialami oleh orang-orang muda gitu ya. Belakangan ini bahkan ada istilah juga yang belpas itu, yang stroke wajah. Ini dialami oleh anak-anak SMP. Tahun 2007 kalau nggak keliru itu saya pernah menangani anak SMP itu yang seperti itu juga. Artinya sudah luar biasa kan? Ya. Pada waktu itu saya mau ngajar pada waktu itu, tapi ada orang yang kemudian datang pasien yang kena. Padahal anak SMP dia, anak SMP. Jadi kegiatan itu main HP sampai larut malam. Kalau sekarang kan ada alasan karena daring gitu ya. Kalau dulu itu memang main HP kelewat. Pada waktu itu saya mau ngajar pada waktu itu. Karena dulu tahun 2006 sampai 2011 itu kan saya ada LP3IK, Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Kesehatan Klasik. Sampai 2011 kita istirahatkan, tutup, kemudian membantu takhusus untuk PKTN. Nah itu ada anak itu, kemudian kita tangani. Walaupun karena dia baru stroke aja ya, jadi pengobatannya tidak membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Seminggu 2 minggu itu berarti cukup. Wajahnya menyong atau? Iya, wajahnya itu menyong. Bahkan ada juga yang sudah berkeluarga. Itu tahun 2007 juga, cuma di beberapa bulan setelahnya, itu adalah laki ya. Dia dari Cilengsi juga. Itu sampai kalau mau tidur aja matanya dia staples gitu ya, apa selotip gitu ya. Karena memang dia terbuka, satunya bisa nutup, satunya buka terus gitu ya. Jadi kalau mau tidur ya berarti ditarik dulu matanya, kemudian diselotip, kemudian tidur. Hanya dan ini anak muda, artinya 30-an tahun lah. Dibandingkan dengan dulu ya, congfeng itu kalau istilah para Sinse. Hal-hal yang baru ini kan ada shock, ada congfeng, ada stroke, ada diabetes itu termasuk istilah-istilah baru, tetapi sindromnya sindrom lama. Maksudnya memang organ yang kena itu aja gitu. Dari dulu seperti itu. Tapi anak muda hari ini tuh banyak kena juga. Nah,
Tetapi biasanya ini tentunya berbeda ya. Kalau yang satu itu karena saraf dan satunya itu biasanya stroke itu seringnya sebagian besar itu karena darah tinggi gitu kan. Darah tinggi. Darah tinggi yang tensinya itu naik gitu ya. Atau dalam bahasa kami itu ketika darah itu haja. Karena darah haja itu pastinya tinggi, tapi enggak darah tinggi mesti haja itu enggak. Ya. Kalau dari kami itu darah haja atau darah tabayuh. Makanya pertolongan hijamah kan bekam itu efektif. Nah, ada pun ciri-ciri ya, penggolongan seseorang itu yang harus diperhatikan. Apakah akan berkelanjutan? Ya, sudah mulai melakukan pencegahan adalah ketika terjadi panas darah yang berlebih dengan beberapa gejala diantaranya pahit di mulut, belum mencong atau belum stroke, pahit di mulut, tekanan darah mudah naik, marah sedikit stres, kepala udah berat, tangan udah berat, kemudian urinnya menguning dan sedikit, mulutnya kering, kemudian cepat emosi, matanya merah, wajahnya merah, kemudian sakit kepala, bahkan pusing 7 keliling. Ini juga ke arah situ. Kalau pecahnya pembuluh darah kena. Nah, kalau baru seperti itu saja, ini kan namanya tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Itu bisa ada rumput laut atau dibekam, itu juga bagus. Atau ada juga yang ciri-ciri yang lain itu namanya panas hati berlebih. Itu ciri-ciri yang lain ya, ini tekanan darah mudah naik, cepat lelah, stres, dan badannya semuanya lemes. Ya, urinnya sedikit, diawali dari emosi. Tadinya susah tidur, terus nggak bisa tidur, darahnya naik, stres. Kemudian begitu darah naik, kemudian lemes semua, gitu ya. Itu disertai diawali dengan sakit pinggang, banyak mimpi. Setelah darah naik, kaki tangan kaku. Gitu kan. Kemudian barulah kaki tangan kaku. Nyeri di paha, telinga berdenging pada awalnya itu kan, keluar air mani pada pria atau vertigo. Baru kemudian setelah rentetan keluhan itu, entah itu susah tidur, entah itu seperti emosi, kemudian sering vertigo, tiba-tiba kaki dan tangan kaku. Ya. Ini dikarenakan lemahnya atau astenia, kekurangan rutubah, kekurangan darah pada hati, dan kekurangan esensi pada ginjal. Ini biasanya seperti itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah pandangan mata kabur. Ya. Kemudian diawali dengan tangan dan kaki dingin. Kalau tadi kan pinggang sakit, susah tidur, tiba-tiba tangan kaki kaku. Ini enggak, dingin dulu, mulut kering, buang air kecil, di malam hari sering bernapas berat saat berjalan, susah tidur, sakit kepala, kemudian sakit pinggang juga. Habis itu barulah pusing 7 keliling juga, barulah dingin, kram, udah bisa digerakkan, gitu ya. Ini biasanya kalau di darah tinggi yang dari darah tinggi ke arah stroke. Ya. Ada juga yang istilah stroke aja lah, atau bypass. Ada juga yang dikarenakan saraf. Ya. Di antara yang timbul adalah pada awalnya dia memang bukan susah tidur, menyengaja untuk nggak tidur. Paginya kemudian diarenya apa yang dia makan semalam keluar lagi. Fesesnya berair dan sedikit, tidak menyukai angin. Jadi kena angin sedikit dia kolap, langsung pusing. Keringat berlebih, itu keringatnya keluar berlebih. Sakit kepala yang diikuti ketakutan akan angin. Sakit kepala dengan rasa yang berat di kepala, ya, entah sebelah, entah kanan, entah kiri. Nah, baru tiba-tiba terserang penyakit. Kadang-kadang ada disertai rasa gatal, kadang disertai dengan batuk ringan. Barulah kemudian rasa kaku di wajah, gitu kan? Jadi awalnya dia nggak nyadar, kalau wajahnya sudah mencong sebelah, kok kaku gitu, wajahnya kaku. Tiba-tiba ternyata sudah harus diselotip kalau mau ngedip, gitu ya. Gitu. Kemudian nyeri di seluruh persendian yang menyerang secara tiba-tiba, gitu kan. Kemudian juga nyeri di seluruh persendian yang berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Kemudian anggota tubuh gemetar, ototnya kaku, barulah tuh ke bawah. Stroke-nya bawah. Hidung mampet dan suaranya berat, gatal di tenggorokan, mulut kering. Bahkan kadang-kadang sampai pelo, nggak bisa ngomong.
Ini dikarenakan sindrom angin namanya. Angin. Ini rupanya kasus-kasus tadi yang saya sampaikan yang belum sampai 40 tahun rupanya yang ini nih. Kasus ini nih yang belum 40 tahun. Bahkan yang anak SMP pun yang ini. Ya. Anak-anak SMP udah pada terkena itu yang ini. Ya. SMP 30 tahun belum sampai 40 tahun ini keluhan yang saya tulis ini yang kisah itu. Kisah-kisah yang ada di yang dulu tahun 2007 yang terkena pada usia 30 tahun ke bawah sebelum sampai ke 40 tahun ya. Kemudian ini namanya karena angin. Jadi dia begadang. Kemudian yang kedua kalau istilah orang Jawa itu sawan apa ya? Stip ya. Stip. Kemudian pucat, sering stip, kemudian sering pucat, kemudian merasa bermasalah. Jadi apa ya? Kalau ini dulu saya banyak kasus itu orang tuh Pak. Dia selalu melihat orang itu selalu merasa bersalah. Jadi ketika ketemu orang minta maaf. Minta maaf. Semua orang dimintain maaf aja. Jadi kalau saya enggak maaf saya merepotkan. Ini termasuk sedih yang berlebihan. Ya. Apa ya kalau dibilang sedih gimana ya? Tapi ya iyalah boleh lah dibilang sedih. Tapi sebenarnya ada masalah dia. Jadi semua kata keluarganya semua orang dimintain maaf. Sampai sama istri anak tiap hari juga tiap ketemu juga minta maaf. Padahal tidak ada salah ya. Salaman terus gitu ya. Iya betul. Gak apa-apa sih. Dia nangis terus gitu kan. Udah emosi, merasa tidak nyaman, merasa merepotkan orang gitu kan. Iya. Dulu saya sampai akhirnya saya sempat melontarkan kalimat justru dengan begini Bapak merepotkan. Kalau enjoy saja malah nggak merepotkan. Wah nangis dia. Tapi lama-lama juga nyadar ya, mau merepotkan. Gimana nggak merepotkan semua disalamin. Iya, semua salami, dia mengaku salah, saya bersalah. Kalau ya sampai minta maaf kan merepotkan. Keluarga juga repot kalau dia harus ngantar dia keliling kampung terus kan repot. Kemudian demamnya tinggi meriang, kemudian kram otot gitu loh. Kemudian kram otot susah. Itu juga terkadang pas lagi stroke-nya juga dia sering nangis kan. Ketika udah nggak bisa gerak, stroke sering nangis sendiri. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian lidahnya kering bergetar. Ketika udah terjadi itu nggak bisa ngomong. Ini karena panas ekstrim yang menghasilkan angin. Jadi keluar kemana-mana. Jadi organ tubuhnya sudah sangat lemah. Gitu. Kemudian yang ketiga itu diawali dengan pusing. Kemudian tiba-tiba pingsan atau ya ada yang jatuh di kamar mandi atau ada yang pingsan. Tiba-tiba ketika dia ke kamar mandi, tiba-tiba pingsan. Terus sebenarnya dia kontraksi otot dulu kan. Kram otot, kaku pada tangan dan kaki, nyeri perut bawah, telinganya denging, tangan kaki gemetar, kram, ada titik di mata, barulah terjadi. Terjadi, kalau istilah saya kram. Sebenarnya maksudnya apa ya? Kaku itu yang tidak bisa digerakkan. Ya. Itu yang kedua. Ini dikarenakan kekurangan darah dan dominan angin di tubuh. Kemudian yang keempat adalah jam berapa ini? Cukup enggak? Oh ya, sedikit lagi ya. Satu lagi. Soalnya ini peristiwa yang banyak, cuman jangan kebanyakan. Disampaikan kebanyakan nanti waktunya habis karena belum ini ya, belum bikin obatnya. Kemudian ada lagi terjadinya pendarahan atau pecahnya pembuluh darah. Ya, karena jantung, karena darah tinggi, pusing, kelelahan, ya, susah tidur, rendahnya energi, suaranya pelan, akhirnya tidak bisa ngomong. Kemudian anggota tubuh kaku, tidak bisa digerakkan, wajahnya pucat, ya, jantungnya berdebar. Ini dikarenakan kekurangan darah dan kekurangan energi secara terus-menerus. Dan biasanya ini semuanya disebabkan awalnya pada pokoknya adalah kelemahan limpa pada awalnya. Ketika dua tangan dua kaki sudah bermasalah, itu biasanya pada limpa. Meskipun rentetannya ada jantungnya, ada hatinya, ya, tapi biasanya para pengobat akan memperhatikan limpanya terlebih dahulu. Nah, ini semua saya cukup dulu ya sakitnya ya, terlalu panjang. Ini kita ambil solusinya dulu. Sampai bagi orang yang darah tinggi, bagi orang yang tidurnya terlalu malam, maka tidak terjadi sampai itu. Atau bagi orang yang sudah terjadi, berarti sebagai tindakan rehabilitatif, perawatan. Ya, sebagai tindakan preventif atau tindakan rehabilitatif. Dan ini memang sudah jobnya dari tukang jus buah-buahan ini ya. Baik, kita langsung saja ya. Untuk racikannya ini kita menggunakan melon, pir, dan asam jawa ya. Baik.
Ini melonnya Ya. tadi kita gunakan hanya satu iris ya, saja. satu Soalnya potong. kalau apa di sananya nanti masyarakat nggak apa-apa menggunakan berapapun. Soalnya kalau kita kebanyakan nanti kan dibiarkan. Ya. Ya nggak? Kalau pirnya sendiri ini satu ini ya, Ya, satu ini buah. kira-kira untuk 3/4 gelas. 3/4 gelas. Oke. Ini di blender bersama bijinya. Jangan, udah bijinya tuh. Ada bijinya. Oh iya, buang dulu bijinya. Oke. Emang sebenarnya di ini dulu pakai air. Pakai air ya. Oke. Ambil air dulu. Sip. Jadi kita ambil airnya aja ya. Jadi ini asam ya. Iya, ini asam. Sebenarnya kalau lebih bagus pakai air panas ya. Air Kalau panas. pakai air panas jadi asamnya apa? Lebih Kita ambilkan sarinya saja keluar ya. gitu ya. Baru kemudian kita saring. Ya. Oke. Langsung masukkan sih. Semua. Sip. Nah, baru tambahin air secukupnya. Oke. Bagi yang suka madu boleh tambah madu. Ya. Sip. Kita langsung blender ya. Ini kegedeannya. Kegedean seperti ini. Sip. Boleh tambah madu, boleh ditambah madu bagi yang pengen rasa bervariasi ya, boleh ditambah dengan jeruk. Itu untuk rasa ya. Ya sudah ya. Oke. Kita langsung tuang. Nah ini kan untuk 1 gelas ya. Sip. Hop. Ya. Nah ini minumnya boleh ditambah madu. Ya. Gitu kan? Madu ini secukupnya ya. Cukupnya sesuai selera. Sesuai Masing-masing selera. orang itu seleranya berbeda. Dan ini Ya. dibikin dari melon, kemudian asam, kemudian pir. Dalam kaidah pengobatan, kalau istilah Al-Imam Al-Qayyim itu akrobazin ya, formula. Dari sisi penamaan ini akrobazin, tapi dari sisi materi dan zatnya jelas ini bukan akrobazin karena ini makanan dan minuman. Yeah. Dan ini pun dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya seorang pengobat yang ahli lebih mendahulukan makanan ketimbang obat. Dan kalaupun dia harus menggunakan obat, maka dia akan menggunakan obat yang tunggal. Karena obat tunggal juga akrobazin, sudah formula, obat tunggal pun sudah formula gitu ya. Maka ketika dia menggunakan makanan pun kan nanti bentuknya ya formula juga. Kalau makanan formula juga. Karena kombinasi seperti ini. Jadi secara teori tetap akrobazin. Kalau obat kan ada, kalau di istilah klasik Cina itu kan ada formula itu dia ada yang disebut sebagai obat utama, kemudian obat pembantu, obat penyerta, obat pengarah dan sebagainya. Sebenarnya itu niru ke masakan. Sebenarnya. Dan itu sebenarnya cuma sebuah teori atau retorika untuk mempermudah peracikan dan penjelasan. Adapun ketika masuk ke dalam tubuh, benarkah itu menjadi obat utama? Benarkah itu menjadi obat pembantu? Itu suka-suka tubuh, secara tubuh. Dan di sini saya akan jelaskan dari formula ini. Yang pertama adalah asam. Ya kan? Karena yang sering dijelaskan kan melon lebih sering dijelaskan dari asam. Asam ini rasanya ya asam. Kalau ada orang tanya asam rasanya apa sih? Rasanya asam. Itu pasti rasanya asam. Karena kalau pingin, cuma memang ada beberapa, kalau di Timur Tengah kan asam itu ya kayak jeruk nipis itu kan asam. Ya kan? Jeruk nipis itu asam. Karena lebih asam.
Artinya kalau di Jawa ya inilah asam. Rasanya asam. Walaupun Asam kalau Jawa. matang rasanya sudah manis gitu ya. Asam. Dan asam ini memiliki khasiat yang bagus. Kenapa? Dia mengesatkan. Dia mengesatkan. Makanya biasanya digunakan sebagai obat awet muda, digabung dengan kunyit kah, atau digabung dengan obat lain untuk obat awet muda. Jadi mengecilkan pori-pori, memperbagus kualitas kulit gitu ya. Biasa Kemudian dia disebut untuk dengan kunyit asam ya kunyit biasanya. asam, untuk mencegah penuaan dini gitu kan. Mengesatkan, dan dia memperbagus kualitas darah. Makanya dia lebih sering wanita memanfaatkan lagi hamil maupun yang lainnya. Karena dia memperbagus kualitas darah, mengesatkan dan menjaga darah agar tidak terkontaminasi dengan dahak dan dengan angin. Yang hal tersebut bisa menimbulkan tadi yang kita jelaskan di muka, darah haja, atau darah tabayuk, darah bergejolak, atau darah terjadinya permasalahan darah, penyumbatan dikarenakan adanya lemak gitu kan, adanya kolesterol lah katakanlah kalau orang modern bilang, adanya lemak yang ada di pembuluh darah, kemudian darah dengan energi vital tidak bisa lewat, pecah pembuluh darah. Jadi dia meluruhkan, bahkan sampai membuang dahak melalui buang air besar, ya kan. Kemudian dia juga meluruhkan dahak di paru sehingga dia mengatasi gangguan batuk. Ya, sehingga dia efektif, jelas efektif mencegah dan digunakan sebagai tindakan preventif pada kasus stroke. Biasanya kalau orang sudah darah tinggi atau orang yang suka begadang malam. Dan juga dia efektif digunakan pada wanita-wanita untuk menjaga dia, ya biasanya seperti itu. Jadi karena dia menjaga kualitas darah. Wanita saja ya enggak, pada pria selain dia menjaga ginjal, ya, esensi dia juga menjaga sperma agar tidak cepat keluar, agar tidak cepat keluar, agar kualitas sperma itu bagus gitu ya. Bagi orang yang ingin punya anak keturunan, biasanya menjaga sperma agar bagus, menjaga sel telur agar bagus pada wanita, pada pria, dan menjaga sperma agar bagus. Dan dia menjaga esensi, artinya menjaga sumsum. Sementara kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, fa inna dimak wa huwal mu. Otak itu isinya sumsum. Nah, dia menjaga sumsum agar dia tidak terkontaminasi dengan darah dan lendir. Nah, pecahnya pembuluh darah di otak itu kan, yang kemudian mengakibatkan stroke dikarenakan adanya dahak, adanya lemak yang menghambat. Dan dia menjaganya. Ya, makanya wajar. Kalaupun orang kemudian menyatukan, ini yang utama yang mana sih? Ya sah-sah saja. Asamnya juga, iya kan? Asamnya juga memiliki manfaat untuk menjaga kan. Jadi dia juga layak kalau dikatakan sebagai tindakan pencegahan atau tindakan kuratif, pengobatan atau tindakan rehabilitatif. Gitu. Satu. Kemudian kedua, melon. Diketahui bersama melon itu rasanya manis, sejuk. Jadi dia tonik haroro, tonik rutubah. Kalau kita menganut mazhabnya Imam Mufid al-Hambali, tubuh itu terbagi menjadi dua bagian, haroro dan rutubah, maka dia cukup untuk mengisi harorohnya, cukup untuk mengisi rutubahnya. Artinya menjaga agar panas tidak berlebih. Ya kan? Ditambah dibantu dengan buah pir, sejuknya jelas. Jadi dia menjaga agar darah tidak haja, tidak bergejolak. Ya, panasnya darah berlebih akan keluar dari pembuluhnya atau membuat pecahnya pembuluh darah, maka dijaga dengan pertama menyejukkan darah, ya agar tidak haja. Yang kedua, agar tidak ada sesuatu yang menghambat jalannya darah, asam tadi kan. Maka formula asam melon pir ini digunakan untuk menjaga kestabilan darah, gitu kan. Kemudian menjaga angin agar angin yang ada di hati atau angin yang ada di tubuh, ya. Kemudian juga menjaga agar dahak tidak menghambat sirkulasi peredaran darah. Maka ini yang kemudian ditujukan. Kalau ditambah dengan madu, dia akan menguatkan fungsi limpa juga. Jadi cocok juga, nggak ada masalah. Maka inilah formula. Jadi bukan melon pir asam, tapi asam melon dan pir digunakan untuk tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada penderita stroke. Jadi mencegah stroke, dan bagus juga buat orang yang sudah stroke, ya, dan bagus juga untuk perawatan tindakan preventif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khawati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo? Ya. Halo? Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Siliana di Jawa Timur. Ya, Bu Siliana di Jawa Timur ya. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa tentang kan anak kan sering sakit kepala gitu. Dulu kan anak bilang Anak sakit kepala umur berapa? ya Tadi anak sakit kepala. Anak saya. Oh, saya. Iya. Ya, ya. Ya, maksudnya yang sakit kepala Ibu ya? ya Ya. kan kan apa yang minggu yang lalu pekan yang lalu anak kan sudah apa keluhan-keluhan sudah dijelaskan gitu, dijelaskan bahwa ini larinya ke mata. Terus Mohon diulangi Ibu, Larinya kemana? kurang jelas. larinya ke mata begitu kan memang. Larinya ke mata. Ke mata. Sakit kepala. Sakit larinya kepala ke lari mata, ke gitu ya. mata. Iya. Jadi sekarang remeng-remeng begitu dibilang remeng-remeng yang enggak gitu ya. Terus Remang-remang. telinga selalu mendengung sudah bertahun-tahun ini gitu, berapa tahun ya kalau masalah dengungan telinga mungkin ada obatnya mungkin di telinga atau jamunya gitu ya. Baik. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya, Apakah terima mungkin kasih. ada obatnya? Kalau dibilang nggak mungkin juga gimana? Kalau dibilang mungkin juga gimana? Ya, silakan Iya. Sensei. Ini keluhannya Iya. di sakit Sakit kepala kepala dan sampai ke mata. telinga ya sering sampai ke berdenging juga. Sebenarnya ada dua hal ya. Karena sakit kepala itu sebenarnya banyak hal. Saya pernah membahas berdasarkan sakit berdasarkan keluhan. Karena kalau stroke itu kan sakit berdasarkan integrasi barat. Ya. Sehingga dan timur. Makanya judulnya integrasi barat dan timur. Ya. Jadi kalau sakit kepala itu bukan integrasi barat dan timur, tapi keluhan. Sakit berdasarkan keluhan. Dan keluhan sakit kepala itu banyak hal. Sakit kepala itu ya tadi yang kita ceritakan juga sakit kepala. Iya. Sampai telinga juga kan. Betul. Mata, telinga juga tadi. Artinya orang darah tinggi juga sakit kepalanya juga ke telinga. Kalau darah tingginya dari ginjal ya ke telinga ya ke mata. Gitu ya. Makanya orang yang kekurangan darah dia hipotensi, hipertensi juga bisa begitu. Sakit hipotensi juga sakit kepala. Ya kan? Dan pandangan mata juga ya karena darah dan energi vital nggak sampai ke mata, pandangan mata juga remang-remang. Dan tadi darah tinggi kita ceritakan sebelum stroke juga remang-remang juga gitu ya. Betul. Jadi bisa hiper, bisa hipo kan. Jadi dan pokok permasalahannya sebenarnya ada pada sirkulasi darah tadi. Entah itu hipo, entah itu hiper. Ya. Karena hipo juga telinga bermasalah. Hiper juga bermasalah. Pandangan mata hiper-hipo juga bermasalah. Sama-sama pusing. Tinggal masalahnya suka lebih sering cenderung lemes apa lebih cenderung sering nggak lemes gitu. Kalau nggak lemes lebih sering emosi itu lebih ke arah hiper ya. Tapi kalau itu yang membedakannya ya, berarti bekerja sedikit sementara aja udah lelah itu. Ya. Tapi kalau walaupun hiper juga kalau berlebih juga kadang-kadang lemes, tapi lemesnya kan setelah aktivitas. Nah, kalau ciri-ciri memang tidak menonjol kalau dalam klasik. Yang paling menonjol itu ketika ditensi kan. Hipo, hiper itu dalam pemeriksaan itu cepat. Kalau dalam pengobatan klasik itu sebenarnya muka, lihat muka aja udah jelas. Karena yang hipo itu mesti pucat, yang hiper itu pasti merah. Itu kelihatan sekali. Kalau suara kan darah tinggi yang sudah mau stroke aja lemes. Yang darahnya tinggi terus aja kan kadang-kadang nggak bisa. Ada dua hal yang bisa ibu lakukan. Kalau termasuk tinggi maka bisa menggunakan 1 genggam daun sambiloto kemudian direbus dengan segelas air. 1 genggam daun sambiloto direbus dengan segelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Lebih kurang tinggal 3/4 gelas kemudian diminum. Lakukan sehari sekali menjelang tidur. Ya. Adapun kalau lebih dominan kekurangan darah, ini banyak sekali obatnya ya. Dan obat ini juga yang kita resepkan ini juga termasuk bagus. Ya. Dan ibu juga bisa menggunakan 1 ibu jari jahe. 1 ibu jari jahe kemudian dikeprek ya. Dibakar dulu kemudian dikeprek.
kemudian diseduh pakai air panas sekitar 3/4 gelas, kemudian dikasih madu secukupnya, kemudian diminum pagi dan sore setelah makan. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Siliana yang berada di situ Bondo, Jawa Timur. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Elsa di Bawali Selat. Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini, anak punya ini apa namanya suatu anak itu punya. Mohon maaf Ibu, tidak jelas ini suaranya. Ya, halo. Diulangi. Ya, ini suami anak punya ipar, itu dia senang apa yang dalam pemeriksaan dokter tapi belum Punya ikan. Ipar. Apa jenis penyakitnya, tapi menurut anak dokter itu mungkin berupa tumor atau kanker, dan itu sudah tumbuh di bagian lutut, itu sudah sebesar bola kaki, dan dia setelah diperiksa juga muncul di paru-paru kanan dan paru kiri, kemudian tulang bokong bagian belakang. Jadi ini baru dalam pemeriksaan apa jenis itu untuk mengatasi ini bagaimana? Nggak jelas ya? Ya, mohon maaf Ibu, suaranya tidak begitu jelas. Ini keluhannya ini berkaitan dengan apa Ibu? Dengan ini baru analisa dokter. Oh, sudah berobat ke dokter? Iya, sudah. Ini sama-sama dalam perawatan. Iya, Masih perawatan. sedang perawatan. Baik. Ya, itu ada semacam virus atau tumor atau kanker yang tumbuh di paru-parunya, Di paru-paru. langkahnya, di bagian kakinya juga. Nah, itu untuk kalau secara ramu-ramuannya itu apa untuk mengatasinya? Baik. Baik Ibu, itu saja ya Ibu pertanyaannya. Terima kasih atas interaksinya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya. Jazakallah khairan. Silakan Sensei. Iya, sedang dalam perawatan Sedang dokter. dalam perawatan. Ada indikasi dari pemeriksaan dari kedokteran, ada kemungkinan jamur, ada kemungkinan apa tadi? Banyak, ada beberapa, ada 3 kemungkinan kalau nggak salah. Ada kemungkinan kanker, ada Di kemungkinan paru-paru. virus, ada kemungkinan jamur di paru-paru sampai kepada kakinya. Ya. Itu kan masih banyak kemungkinan ya. Nanti tinggal Ibu konsultasi lagi ke dokter agar kemungkinan-kemungkinan tersebut meruncing menjadi satu kan. Iya. Dan ketika seseorang sakit kemudian berobat, maka itu tidak salah. Artinya boleh saja. Maka memilih pengobat sesuai dengan yang kita tahu dan kita yakini sebagai perantara kesembuhan, di mana tentunya yang kita kaum muslimin tahu betul bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangi dokter itu untuk mencari tahu obatnya, karena orang yang tidak tahu itu harus tanya kepada yang tahu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ibu tidak tahu kemudian menanya kepada dokter yang tahu tentang penyakit, itu kan suatu hal yang benar. Jadi bukan memindahkan kekuasaan dari yang berkuasa kepada yang tidak berkuasa, tapi memang dokter tadi memang kalau memang betul dia dokter, kemudian dia belajar juga, tentunya benar kan. Dokter itu kan tentunya profesional dan dia belajar bertahun-tahun gitu ya. Itu yang paling baik adalah mengikuti, apalagi dokter tadi juga belum kemungkinannya belum bulat gitu ya. Masih ada kemungkinan lain. Yang paling apakah virus, apakah kan gitu tadi. Apakah tumor, apakah jamur gitu tadi kan. Ya, lebih baik Ibu ikuti saja saran dan petunjuk dari dokter, karena walau bagaimanapun juga mereka ahli. Ya, harus bagaimana, dan jangan lupa tanya lebih intens kepada dokter ya. Dan yakinlah bahwasanya ketika Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Adapun kalau ada ramuan-ramuan yang nggak tahu, kalau nggak tahu ya, karena seseorang mengeluarkan resep itu kalau dia tahu, ya kan? Karena dalam Sahih Muslim juga tepatnya obat merupakan syarat dari kesembuhan. Jadi ketika tepatnya obat itu ya tepat dosisnya,
kemudian kita tahu persis tabiat penyakitnya gitu. Iya. Ya, bahasa paling mudah itu kalau kita tahu penyakitnya panas kita kasih obat yang dingin. Penyakit yang kering kita kasih yang lembab. Begitu terus baliknya. Nah, kalau kita kemungkinan dan belum tahu kan, iya kan? Iya, masih Ini panas nggak apa menerap. dingin? Kalau nggak panas dingin, nggak usah obatnya apa, gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Iya. Kasih obatnya tetap saja. Jadi tepatnya obat itu ya pertama seorang pengobat itu harus tahu mendiagnosa. Dokter tadi udah mendiagnosa tapi belum sampai final ya. Setelah diagnosa baru kemudian carikan obatnya. Gitu kan. Kalau dalam pengobatan klasik setelah diagnosa baru kemudian, apalagi ini kan saudara ya. Iya. Tidak bisa dihukumi, kita nggak tahu. Baru dicarikan obatnya apa? Karena semua segala sesuatu makhluk yang ada di dunia ini tuh pasti punya lawan. Lawannya penyakit pasti obat. Iya. Nah, kalau penyakitnya panas pasti obatnya pasti yang lawannya kan. Dan itu seterusnya. Jadi kalau kita belum tahu penyakitnya, bahkan sebenarnya banyak sekali syarat-syarat seseorang untuk memberikan resep dan obat. Di antaranya ya tabiat orang itu ketika sehat, tabiat penyakitnya, tabiat orangnya, kemudian tabiat lingkungannya gitu. Ya, termasuk tabiat emosinya. Barulah kita menetapkan tabiat obatnya. Kalau belum tahu semua itu ya nggak boleh mengeluarkan, karena walau bagaimana juga al ilmu qablal qouli wal amal, ilmu itu harus sebelum perkataan dan perbuatan. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya nggak boleh ngomong, ya kan, nggak boleh ngomong. Jadi seahli apapun dia ya kalau tidak ada pemeriksaan gitu ya, tidak tahu jenis penyakitnya, tidak tahu tabiat penyakit. Kalau kami menghukumkan tabiat, karakter penyakit. Kalau kita nggak tahu karakter penyakitnya, kemudian tetap pokoknya kita kasih, kasihan, ya lebih kasihan lagi. Saya lebih menganjurkan ya lanjutkan ke dokter, jangan lupa ya seperti yang ditanyakan tadi ke sini, tanyakan ke dokter, gitu ya. Jangan lupa lebih intens gitu ya. Jangan sampai ditanyakan ke sini tapi ketika ketemu dokternya nggak ditanyakan, gitu ya. Harusnya ditanyakan, gimana nih dok? Saya tanya ulang, kemarin kan ada 3, ini sudah meruncing atau belum? Terus begitu. Saya tentunya sambil berdoa, siapa tahu belum diobati tapi sembuh kan. Ya, jadi perawatannya pun sebentar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Malaysia. Mungkin menyimak melalui live streaming kita, Sensei. Assalamualaikum. Sensei mau tanya, untuk jus yang dibuat tadi, untuk orang yang terkena stroke, boleh diminum setiap hari atau bagaimana, Sensei? Ya. Betul, karena kita bikin formula jus itu biar tiap hari. Jadi bisa digunakan setiap hari. Kalau beberapa obat itu, resep obat itu kan terkadang memang dia butuh terikat dengan waktu. Kalau jus itu tiap hari sah-sah saja. Karena nggak ada permasalahan dalam ini, nggak ada satu bahan pun yang bermasalah. Gitu ya. Yang kalau dikonsumsi tiap hari kemudian akan menyebabkan ini dan itu. Istilah apa ya, racun ya. Mungkin kalau orang menggunakan wortel itu ya, itu baru kadang-kadang kita sampaikan 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu kalau memang kulitnya oranye kayak wortel, berhenti dulu seminggu, baru lanjutkan lagi. Kalau ini kan enggak. Jadi nggak mungkin orang itu misalkan mengkonsumsi dia sebulan tiba-tiba kulitnya kuning kayak pir, ya enggak gitu kan. Pir juga kuning juga kulitnya doang kan. Melon juga nggak hijau-hijau banget gitu. Jadi ya enggak. Insyaallah ini bisa digunakan untuk setiap hari. Ini 1 hari berapa kali sih? Apa cukup sekali aja? Cukup sekali juga nggak apa-apa. Sekali Sebenarnya aja. kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Artinya sore dan pagi. Ya, ada jam 9 dan habis asar. Ya, tapi biasanya kalau pertanyaan seperti itu ya 2 kali sehari itu saya nggak yakin itu akan berjalan seterusnya. Biasanya kan kalau memang ngejus itu pagi sore itu ya kayaknya agak nggak meyakinkan kalau memang mau berjalan sampai, apalagi sampai sebulan 2 bulan. Kayaknya kalau sehari 2 hari 3 hari masih bisa. Ya masih semangat tuh sampai 5 hari. Itu udah mau 7 hari itu biasanya sudah ini masih ngejus lagi apa? Masih bertanya lagi. Baik. Jadi akhirnya yang sakit yang ngejus gitu ya. Demikian. Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang ada di Malaysia. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Sensei. Assalamualaikum. Kalau sakit mah
Bagaimana cara minum jus ini Sensei dan sehari berapa kali? Ya. Kan ada dua tuh. Ada yang sensitif terhadap asam, ada yang sensitif terhadap pedas. Ya. Ya. Bagi yang sensitif terhadap asam, ya nggak usah dikasih asam. Ya. Boleh diganti apa enggak? Sebenarnya enggak pun nggak ada masalah. Artinya kalau memang dia sensitif terhadap asam ya tidak usah dikasih asam. Kasih asam. Walaupun ada kalanya seringnya diganti dengan daun pegagan Daun yang pegagan. segar, jadi di jus bareng. Kalau yang sensitif terhadap asam karena dia ada mah. Gitu ya. Pegagan itu biasanya pegagan itu bisa digunakan buat lalap kalau dia dibiasakan buat lalap. Kalau ketika tumbuh dia tidak terbiasa diambil, nanti dia sifatnya berubah. Misalkan nih pegagan nih saya nanam nih, habis itu saya ambilin. Begitu muncul daun kita ambil, muncul daun kita ambil. Nah, itu sifatnya. Tapi kalau kita biarkan nggak pernah kita ambil, nanti sampai lebat gini muncul lagi itu sifatnya akan berubah. Gitu. Jadi sudah ya sama daun singkong juga begitu. Semua daun kalau terbiasa diambil digunakan itu sifatnya berbeda dengan yang dibiarkan tidak pernah digunakan. Itu seperti itu. Tapi ini usahakan pegagan yang biasa digunakan. Ya untuk lalap. Jadi jangan kemudian mengatakan pegagan yang ini kok ini ya beda ya. Yang liar. Ya kok sama yang liar kok beda gitu rasanya. Lalu orang liar gak deh? Ada yang pernah ngambil itu ya. Dia dibiasakan sehingga sampai karena yang namanya ketika dipetik itu kan ada perhitungan. Ya kan musim semi, musim gugur, musim kering. Pemetikan kan sesuai dengan musim. Nah, kalau liar kan musim keringnya masih, musim dinginnya masih, jadi semua musim masih akhirnya dia akan berubah. Karena dia punya 4 musim. Yang setahun misalkan kalau dia setahun bertahan. Ya, kalau dicabutkan dia cuma sesuai dengan karakter satu musim yang kita kehendaki saja. Gitu ya. Makanya saya bilang begini, saya juga punya pegagan yang lintas musim. Lintas musim itu maksudnya dalam sekian tahun gak saya petik gitu ya. Itu rasanya beda dengan yang selalu dipetik. Yang dimanfaatkan berdasarkan musim, berbeda dengan yang lintas musim. Sama pegagan, tumbuhnya sama di depan rumah saya gitu. Itu aja berbeda, apalagi pegagan mana Pemalang sama Bogor. Itu jauh beda, nggak bisa disamakan. Itu nanti diganti dengan pegagan tapi yang sudah biasa dikonsumsi. Gitu ya, diganti. Tapi bagi orang yang dia nggak sensitif asam tapi sensitifnya terhadap pedas. Oh ya udah silakan, aman-aman saja nggak ada masalah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya. Baik Sensei, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Bagaimana mengobati anak yang demam tinggi sampai kejang-kejang atau step? Apa tindakan pertama atau kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk menolongnya? Ya. Ada 2 cara dan kemarin itu kita pernah bikin ramuan di bulan Ramadan ya, yang ada akar alang-alangnya. Saya senang sekali karena ini termasuk terobosan baru ya. Di bahwasanya ternyata akar alang itu dijual di supermarket. Jadi mudah ya. Jadi mudah. Gitu. Harganya berapa? Satu ikat? Rp5.000. Dan itu bisa dipotong jadi 2. Karena panjang ya. Di rak sayur itu adanya biasanya di rak sayur. Dipotong jadi 2, kemudian direbus satunya itu dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kemudian diminumkan ke anak. Kalau kita anak itu sering kejang, kita sedia rebusan alang-alang. Gitu ya. Kalau dulu di kampung saya itu ada yang memang warung yang menyediakan wedang akar alang. Tapi ya kalau harusnya kita sendiri yang menyediakan akar alang sehingga ketika kalau dia tiap hari minum maka tidak akan sampai kejang, panas ataupun kejang. Nah sebenarnya banyak kan cuma akar alang-alang, pegagan juga sebenarnya mengatasi kejang, akar alang mengatasi kejang, timun juga mengatasi kejang, air kangkung itu juga mengatasi kejang. Artinya kalau dalam keadaan yang belum sempat ke supermarket, ini musim kayak gini belum sempat ke supermarket, ya kangkung juga nggak harus ada di supermarket kan.
artinya bisa ke tukang sayur, ya kan, kemudian direbus airnya diminum, ya. Atau setidak-tidaknya kopi murni pun sering digunakan untuk mencegah stip dan anti kejang. Kopi murni. Ada ya anti kejangnya. Dan tapi air kangkung, kemudian timun dikukus kemudian diminum airnya, itu menurunkan panasnya dan anti kejang. Itu demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan sisa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, Khotbah Islam Wazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Silakan. Putus ya? Ya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, silakan Ibu. Iya, dari Jawa Tengah. Ya, mohon Jawa Tengahnya dikecil. mana? Ya. Sebelum dilanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi iya. atau radionya, Ibu. Iya. Ya. Iya. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Siti. Di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah di mananya, Bu? Dari Ibu Siti dari Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Jawa Tengah Selatan, Utara, Tengah, Tapannya di Purwokerto. 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 Baik. Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Iya, saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sakitnya itu Sarah sudah 1,5 tahun. Sakit saraf, Ibu? Iya. Itu apa, minumnya apa? Keluhannya apa? Yang dirasa apa, Bu? Sakit saraf? Yang dirasa itu kalau jalan melek tiba-tiba merem. Kalau jalan melek tiba-tiba merem. Iya. Iya. Kemudian? Terus? Iya udah 1,5 tahun kayak gitu terus. Apa? Sudah 1,5 Kadang tahun. melek, kadang merem. Ya. Ya, terus? Kemudian Ibu keluhannya? Minum apa, obatnya gitu apa? Ya, keluhannya itu aja? Gitu. Iya, keluhannya itu aja. Baik. Baik Ibu, Iya. mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Iya, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Kalau Sinsi. meremnya nggak nabrak berarti Iya. wah, bagus juga ya. Sirkus. Kalau tiba-tiba ini berarti bahaya juga ya. Maksudnya bisa nabrak sana, Iya. nabrak sini. Iya. Nah, Iya. itu sebenarnya tadi kita bahas ya. Jadi sebenarnya bukan ini dua mata kalau ini. Ini tadi kan satunya merem, satunya nggak nutup. Kadang-kadang gini. Jadi kalau diceritakan ya memang dia sakit ya. Satunya kalau mau tutup harus diselotip. Tapi orang kan ketawa ya. Tapi padahal dia sakit. Maksudnya kita bukan menertawakan penderitaan orang maksudnya ya. Nah, kok ya kalau begitu gitu kan. Ya emang begitulah kadang-kadang kondisi. Ada rasa kaku di wajah, kemudian saraf tadi. Tadi yang seperti ini itu udah saya bahas itu. Ini biasanya sindrom angin, maka tidurnya jangan terlalu malam. Tidur jangan terlalu malam. Dan kalau bikin teh dikasih daun permen, daun mint ya. Daun mint. Kan ada tuh daun mint. Ya. Biasanya jadi teh kemudian dikasih daun mint. Ini yang kering atau yang Ada teh biasa daun Teh mint. biasa. Boleh daun mint yang kering, boleh daun mint yang segar. segar? Biasanya di supermarket itu ada yang segar juga. Hmm. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan kalau bikin sup jangan pakai kol ya, kalau pakai wortel tapi diperbanyak seledrinya. Seledri. Diperbanyak seledrinya. Kalau nggak tega minum jus seledri gitu. Ya. Kemudian kelapa dan bagus juga sebagai perawatan kelapa dan airnya. Ya. Dan daun bawang juga bagus, efektif digunakan. Dan kalau ingin membuat minuman setiap, kalau memang nggak bisa ini, saya jam 9 belum tidur. Kalau jam 9 belum tidur, kalau usahakan sebelum jam 9 udah siap, jadi jam 9 itu udah tidur. Kalau jam 9 itu masih ada kegiatan sehingga masuk kamar itu sekitar jam 10-an, maka sebelum tidur bikin jahe dulu. Jahe dibakar, kemudian digeprek, kemudian kasih lada 11 butir, kemudian
kalau nggak ada boleh pakai kapulaga 3 butir sama jahe 2 butir, kemudian digeprek, seduh pakai air panas, dibakar jahenya saja, kemudian diseduh, kemudian diminum. Barulah kalau terlambat ya lebih dari jam 9 malam baru mau tidur, maka usahakan bikin jahe, dikasih kapulaga, entah dikasih lada gitu ya, kemudian ditambah madu atau ditambah gula aren, kemudian diminum, baru kita tidur gitu ya. Itu demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lain. Baik. Syukuran sisa atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu. Baik, Khotbah Islam jazakumullah. Silakan, masih kami buka kesempatan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Khadijah Mu Khadijah di mana? di Sulawesi. Ya. Sulawesi. Iya. Ya, silakan Ibu. Begini suami saya berumur 34 tahun, sudah batuk, muntah darah sekitar 1 bulan yang lalu. Sudah dari dokter sensei, dokter bilang ada paru-paru bocor. Ya. Masih minum obat paru-paru? Ya? Masih minum obat paru? Enggak minum sensei, katanya enggak bisa. Suami saya bilang enggak bisa karena lambungnya ada penyakit emas sudah kronis. Iya. Baik. Ya sekarang berobat di ini sensei dari Abu Muhammad Center yang di Bekasi. Terus perkembangannya gimana? Ya? Perkembangannya gimana? Datang ke klinik? Iya, masih batuk dan batuk berdarah. Datang ke klinik? Ya? Datang ke klinik Bekasi? Kenapa sensei? Enggak, Ibu datang ke Bekasi? Enggak, pengobatan online. Oh. Iya, apa itu pengobatnya sensei atau bagaimana? Oh gitu. Baik. Iya. Iya, mohon sensei resepnya juga sensei bagaimana? Baik. Iya. Mohon ditunggu Ibu jawaban dari Sensei. Iya, makasih sensei. Iya, Allah khair. Ya. Silakan Sensei. Sebenarnya tergantung ya, orang yang batuk muntah darah itu kalau memang nggak tahu maka dia akan shock gitu ya, berat. Saya beberapa kali saya pernah cerita, saya sendiri pernah habis dari Roja, kemudian bawa mobil sampai di Brebes itu muntah darah, capean itu. Kemudian saya sama temen, saya mencoba kekuatan saya juga, sampai mana saya akan muntah darah gitu kan. Ternyata sampai Brebes. Dari sini kembali Brebes kemudian muntah darah banyak. Jadi kita nyopir itu mesti begini, muntah. Itu muntah darah dari Brebes sampai Pemalang. Jadi, kemudian batuk, kemudian muntah darah. Enggak batuk sih, tapi kemudian memuntahkan darah sampai ke Pemalang. Setelah sampai Pemalang kemudian makan istirahat, kemudian baru digantikan sama teman sampai ke Solo. Ya, dan saya nggak minum obat juga ya, sampai ke Solo. Temennya juga nggak tahu kalau saya banyak ngeluarin darah. Kemudian sampai ke Solo diganti karena udah agak lemes juga. Sampai Solo juga saya belum minum obat. Masih muntah darah juga, nginap di penginapan kan, anak ngelihat anak di pondok ya. Itu juga masih muntah darah di penginapan. Seharusnya pulang lewat Pemalang, lewat Pantura. Ibu saya di Pemalang, saya putar lewat Purwokerto. Di Purwokerto rupanya masih muntah darah. Tadinya kalau nggak muntah darah saya bablas ke Bekasi, ternyata muntah darah. Kemudian saya balik ke Pemalang, kemudian saya bikin umbi kunyit seibu jari, kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air, kemudian di rumah ibu ya. Kemudian dikasih garam kasar sedikit, kemudian diminum. Itu sekali minum itu berhenti. Memang biasanya begitu. Kasus muntah darah itu sebenarnya boleh dibilang, kalau dibilang berat pada satu sisi, tapi ringan pada sudut pandang yang lain gitu ya. Kemudian berhenti. Tadinya saya mau berendam di laut, nggak jadi karena sudah berhenti. Biasanya berendam, ini berendam di laut. Kalau enggak ya berat. Kalau nggak berhenti berendam biasanya begitu. Kalau enggak ya enggak. Itu dulu saya sering kalau kecapean. Dulu sering rapat sampai jam 2 malam.
minum kopi segelas gede itu. Terus juga pernah juga muntah dari jam 2 sampai jam 4 ya 2 jam muntah darah. Itu juga. Jadi yang lain kalau ngelihat itu kan pada panik. Kalau saya memang kalau kecapean begitu nggak panik, karena kalau lama nggak muntah darah biasanya, kok saya lama nggak muntah darah itu. Karena nggak capek, biasanya saya nggak capek. Biasanya ketika diforsir cuman keluar seperti itu. Dan biasanya ketika pertama kali muntah keluar, pertolongan pertama itu nelan es batu. Es batu. Jadi nggak keluar lagi tuh. Kan biasanya orang groginya di keluar darah ya. Iya, Kalau yang grogi sih nggak apa-apa. Kemudian barulah ngambil kunyit, kemudian diparut, kemudian diminum. Karena saya juga nggak punya. Dulu saya punya teman juga sakit paru-paru, sampai ada yang minum empedu kambing, dan itu juga bagus. Tapi efektif itu termasuk yang TBC. Itu kunyit itu efektif. Umbi kunyit ya, bukan rimpangnya ya. Diparut 1 ibu jari, kemudian diseduh pakai air panas, kasih garam sedikit, kemudian disaring dan diminum. Lakukan pagi dan sore. Ya, itu efektif. Dan darah itu sebenarnya tergantung. Kalau kita itu biasanya perhatian terhadap darah. Kalau darahnya baunya anyir berarti angin. Kalau saya kan anyir karena angin, kecapean. Itu karena fungsi hati berlebih anginnya. Ya, kalau bau darahnya itu persis seperti bau gosong terbakar, ketika kita muntah itu berarti panas jantung berlebih. Terforsir di organ jantungnya. Berarti bisa dilihat dari darah. Ya, dari aroma darah itu sendiri. Kemudian kalau bau darahnya itu enak ya, baunya itu enak, ya berarti ya limpa. Tapi kalau bau darahnya itu busuk, itu berarti paru. Berarti paru bermasalah. Kalau baunya itu tengik, itu berarti ginjal. Ya, dan itu ini berlaku pada muntah darah, itu berlaku juga seperti itu. Dan biasanya kalau paru itu lebih sering ya dahaknya juga busuk, baunya ya kamu busuk lah. Kemudian darah juga ketika keluar juga baunya busuk ya. Tapi itu jadi terjadi perbedaan. Makanya saya juga memberikan resep secara umum itu, walaupun ada kalimat sesuatu yang umum pasti ada yang khusus. Ya, makanya saya sebutkan tadi secara umum itu darah itu keluar dari tubuh kita itu memang lemahnya limpa yang tidak bisa mengontrol darah agar tidak keluar dari pembuluh darah, atau pecahnya atau panas darah berlebih sehingga dia keluar dari pembuluhnya. Lemahnya limpa atau panas darah yang berlebih, dan tergantung dari darah itu sendiri. Bisa masalahnya secara khusus masalahnya di hati, ada masalahnya kadang di jantung, kadang di limpa, kadang di paru, kadang di ginjal gitu ya. Secara umum dia bisa menggunakan kunyit. Seperti yang tadi saya katakan, demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Sisi. Sisi, bagaimana pencegahan epilepsi ringan dan apa obatnya, dan bagaimana juga cara menghilangkan rasa cemas yang diderita olehnya? Terima kasih sebelumnya Sisi. Sebenarnya kalau nggak keliru saya juga pernah membahas tentang epilepsi. Dan biasanya epilepsi yang terjadi pada orang tua itu berbeda dengan epilepsi pada anak. Sawan dikarenakan panas ekstrim dengan angin juga kadang-kadang orang epilepsi itu pada anak terkadang permasalahannya adalah tumbuh kembang limpa parus yang tidak cepat, gitu. Jadi terlalu lambatnya energi vital paru dan limpa itu berkembang normal itu lebih lambat ya. Jadi biasanya permasalahannya itu kalau nggak limpa ya paru, walaupun lebih sering ke limpa. Kalau orang Jawa ya apa ya, sawan ya, istilahnya sawan ya. Sawan itu bukan kesambet ya, sawan itu ya kejang tadi. Dan pada anak-anak itu biasanya beda dengan orang tua. Ada orang tua itu kalau dia ada masalah gitu kan, ada juga yang stres, emosi, ada masalah kemudian dia kejang, kurang istirahat dia kejang.
Anak-anak enggak. Ya. Iya. Mana ada anak-anak dibilang stres. Kejang juga. Stres nggak stres dia kejang. Kan bedanya di situ. Kalau orang tua masih mending lah. Artinya lingkungan itu bisa mensiasati. Yang penting jangan dibikin stres. Udara yang cukup, jangan dibikin stres, jangan dibikin beban. Pengobatan pun akan lebih mudah. Yang jadi masalah adalah anak-anak. Kita nggak tahu kapan anak-anak itu stres. Karena kadang-kadang orang dewasa menganggap anak-anak tuh nggak pernah stres. Stres apaan sih? Orang tinggal kalau minta duit tinggal nangis, gitu kan? Habis kasih duit dia jajan, itu dia makan tidur, gitu ya. Kalau sebelum sekolah kan dia kasih aja kan, nggak ada. Padahal ya nggak juga. Anak-anak juga bisa stres. Dan stresnya anak-anak juga tinggi. Contohnya misalkan, saya kasih contoh ya, anak-anak stres itu. Ini yang kadang-kadang orang tua itu lupa. Misalkan musim liburan, itu keluarga liburan, gitu kan? Tetangga liburan kemana lah. Begitu dia pulang, tentunya kakaknya yang sekolah cerita dengan yang sekolah. Yang nggak sekolah pun kan ikut tuh. Betul. Yang 2 tahun pun kan ikut kalau tadi habis liburan. Oh saya habis ngelihat gajah, dia cerita. Nah ini stres dia. Pingin kan? Loh kenapa orang tua saya enggak gitu? Kenapa dia jalan-jalan kok saya enggak? Apa salah saya? Padahal kan masing-masing pada sudut pandang yang beda. Tapi seandainya si anak cerita gajah, kemudian cerita kuda, cerita apa ya? Tentang apa? Dia melihat binatang, satunya dia melihat pantai gitu kan. Dia prosotan kayak apa kayak kan seru, sama-sama seru. Tapi kalau dia cuma jadi penonton saja, apalagi yang lainnya bercerita dia jadi penonton. Oh itu udah stres tuh. Nggak ditanya pun itu stres. Tapi orang tua kan nggak merasa nyetresin anak. Stres apaan orang kalau lapar tinggal makan, pengen jajan tinggal dikasih duit jajan ya. Malah stres juga itu anak-anak itu. Kalau nggak percaya jadi anak lagi kembali. Mau jadi anak kan maksudnya nggak ingat ya. Ya memang itu pun tergantung kepada anak masing-masing. Karena masing-masing anak memiliki kesenangan yang berbeda. Kalau saya tuh merasa kalau dulu saya kalau jalan-jalan stres. Saya itu paling stres kalau nggak di rumah. Kalau di rumah itu paling bahagia itu kalau di rumah. Sampai hari ini pun saya paling bahagia itu kalau di rumah. Jadi kalau justru jalan-jalan kemana itu ya agak stres juga sih. Intinya capek juga. Baru rencana udah capek. Karena paling senang itu saya itu kalau bisa di rumah. Makanya saya selalu mengurangi kegiatan agar kegiatannya itu di lingkungan sekitar saja. Ya memang ada, tapi kan nggak banyak orang yang seperti itu gitu ya. Yang memang cenderungnya itu di rumah, orang rumahan. Ada anak yang seperti itu, dia cerita ini cerita itu dia stres. Usahakan nggak stres, berarti kalau memang nggak liburan ya usahakan dia nggak ketemu sama teman lainnya yang liburan, karena nanti akan menimbulkan stres. Nah obatnya itu banyak yang bisa digunakan. Tadi saya sampaikan, pegagan juga dikenal sebagai obat ya untuk digunakan untuk epilepsi. Akar alang-alang juga digunakan untuk epilepsi. Air kangkung juga digunakan untuk epilepsi. Ya, tentunya dengan berbagai macam organnya yang terkena, tentunya berbeda organ yang terkena, maka berbeda pula nanti resep secara khususnya. Tapi secara umum emang seperti itu. Kalau boleh dibilang kita pegang pegagan saja, pegagan itu kan memiliki rasa yang manis dan sejuk. Artinya dia tonik rutubah dikala kekurangan rutubah, dan manisnya juga tonik energi vital dikala kekurangan energi vital. Maka kalau menurut saya, kalau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Mufli, yang sehat itu kalau bisa menjaga keseimbangan antara haro dan rutubah, tidak berlebih satu dengan yang lainnya dan tidak berkurang satu dengan yang lainnya, maka pegagan mencukupi. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Sensei. Mungkin ada sebagai iktitam ataupun ya. Apalah itu penyakit, istilah dan artinya, maka tetap saja di dalam pengobatan itu harus memiliki kaidah tersendiri. Ini kaidahnya itu ya lawan. Kalau kita tidak mengetahui stroke itu tabiatnya apa, atau mah tabiatnya apa, asam urat tabiatnya apa, ya tidak akan bisa memberikan perlawanan terhadap penyakit tersebut. Ketika seorang pengobat sudah bisa mengetahui tabiatnya, barulah kemudian mengikuti syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menulis tentang pengobatan, yakni
obat itu akan tepat pada sasaran kalau kita tahu, oh penyakitnya di sini, sifatnya begini. Penyakit itu akan dilawan oleh obat yang sifatnya demikian. Sebaliknya kan itu. Kalau tidak maka tidak bisa tepat sasaran. Tepat sasaran pun dosisnya harus pas. Kelebihan dosis akan menimbulkan penyakit yang baru. Kekurangan dosis tidak maksimal menjadi obat. Jadi kelebihan juga nggak, kualitas maupun kuantitas akan menjadi penyakit baru. Ya, apapun itu, maka jangan dibilang oh nggak apa-apa. Kalau herbal kan nggak ada efek samping. Ya, efek samping ada. Efek samping memang ada, yang sampingnya gitu. Efek kedepannya kan ada. Karena dia tidak kebanyakan itu nggak bagus. Karena israf itu berlebih itu tetap nggak bisa. Israf itu berlebih itu tetap nggak bisa. Meskipun itu obat ya berlebih itu nggak bisa. Kelebihan dosis akan menjadi penyakit baru. Kayak tadi kekurangan tidak bisa mengobati. Ya kan? Berarti kan selain dia punya ilmu diagnosa agar bisa obat itu ke sasaran penyakit, tapi juga mengetahui sifat penyakit dan mengetahui sifat obat. Sehingga ketika bertarung ketemu itu benar-benar lawan. Dan pas nggak selisih nggak kurang. Begitu pas. Itu kan habis penyakitnya habis obatnya. Nggak ada kelebihan. Kelebihan jadi penyakit itu sendiri. Jadi akan berubah menjadi penyakit yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Hendaklah seseorang itu juga mengetahui bahwasanya waktu yang tepat untuk pengobatan. Timingnya. Karena ada kalanya orang, saya nyesaknya kalau pagi, saya bersihnya kalau bangun tidur, ya kan? Saya demamnya kalau sore hari. Ya. Kalau obat itu menurunkan demam di pagi hari, sementara demamnya sore hari, kan waktunya nggak tepat. Ini obat digunakan ketika diminum pagi hari nggak demam. Ya, lah memang keluhan saya bukan demam pagi hari, keluhan saya demam sore hari. Artinya waktunya harus tepat. Waktunya harus tepat, keluhannya muncul. Karena nggak semua penyakit itu muncul di setiap saat. Ada kalanya penyakit itu muncul di saat-saat tertentu. Nah seorang pengobat juga harus mengetahui waktu yang tepat. Dan untuk itu dia juga harus mengetahui karakter tabiat penyakit, tabiat pasien, kemudian tabiat lingkungan. Ya. Yang terakhir tabiat obat. Kalau nggak tahu karakter-karakter ini, ya sudah, gimana kita bisa tahu? Obat belum tentu bisa melawan. Ya kan, kemudian waktu belum tentu bisa tepat, gitu kan. Kalau memang waktu kuatnya penyakit kita nggak bisa memberikan dukungan obat, nggak kelar juga urusan. Dan kalau semuanya terpenuhi, seorang pengobat yang ahli, timingnya tepat, sasarannya tepat, dosisnya terukur, gitu kan, penyakitnya bisa dilibas dengan habis. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, itu pun tidak akan tercapai. Makanya saya selalu mengatakan pengobatan itu erat kaitannya sandarannya kepada tauhid, ya kan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang pengobat itu juga seharusnya selalu menasihatkan kepada pasien, hendaknya dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Allah menghendaki sembuh, ya sembuh. Kalau Allah menghendaki dengan keadilannya, karena ada sesuatu yang memang harus diperlukan untuk belum sembuh, dengan keadilan Allah ya memang belum sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki sembuh dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sudah. Karena kasih sayang Allah itu ya tentunya lebih besar dari kekeliruan kita. Ya. Allah Maha Pengampun, berapapun dosa kita, kekeliruan kita dalam makanan apapun juga, kalau Allah mengasihi kita, memberikan rahmat kepada kita, ya tidak akan menjadi penyakit. Itu yang selalu terpatri pada kita. Bagi pengobat harusnya lebih paham tentang keilmuan tersebut, dan dan bagi pasien juga harus mencari pengobat yang ahli dan juga mengaitkan diri dengan tauhidullah. Jangan sampai kemudian merasa jumawa, penyakit ini paling minum ini aja sembuh. Oh, nggak bisa begitu. Ya karena Nabi Ibrahim sakit aja nggak bisa ngarang obat sendiri, tapi Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.